Perkenalkan, nama saya Aulia Januarita, NPM E1 Deno 19068 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model COP12. Baiklah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada bab 1. Di sini saya mengambil penjelasannya dari skripsi yang telah saya ambil. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Produksi adalah satu kegiatan antar faktor-faktor produksi dan capaian tinggi produksi yang dihasilkan, di mana faktor tersebut disebut output. Dalam ekonomi pertanian, produksi adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Satuan yang banyak digunakan adalah ton per tahun atau kilogram per tahun, tergantung dari potensi hasil setiap komoditi. Menurut AA 1999 mendefinisikan produksi tanaman sebagai kegiatan atau sistem budidaya tanaman yang melibatkan beberapa faktor produksi seperti tanah, iklim, varietas kultur, teknik, pengelolaan, serta alat-alat agar diproses hasil maksimum secara berkesinambungan. Di Desa Padung Batu, produksi cengkeh adalah memiliki faktor yang dapat menjadi permasalahan-permasalahan bagi petani dalam pengembangan pertanian, terutama dalam membudidayakan cengkeh. Di Desa Pandung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Endrekang, yang sudah lama disadari sebagai dampak penghambat keberhasilan petani, diantaranya kurangnya perhatian dari pemerintah setempat dalam memberikan bantuan kepada petani dan petani yang sendiri tanpa ada naungan dari kelompok tani. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor yang mempengaruhi produksi dalam budidaya cengkeh di Padung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Endrekang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi dalam budidaya cengkeh di Desa Pundung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Endrekang. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diadakan sebagai berikut. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan budidaya tanaman cengkeh di Desa Pantung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Endrekang. Tujuannya yaitu 1. Peneliti mengambil sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan kebijaksanaan untuk memberikan arahan kepada petani cengkeh di Desa Padung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Endrekang. 2. Peneliti ingin sebagai bahan referensi bagi masyarakat untuk meningkatkan hasil produksi Kecamatan Baraka, Kabupaten Endrekang. Bab 2, metode penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah cross-section. Sumber data dari skripsi disusun oleh Muh Sumardi S. 105960181214 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar 2018 yang berjudul Faktor-faktor yang memproduksi dalam budidaya tanaman cengkeh di Desa Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Endrekang. Selanjutnya yaitu spesifikasi model. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi cengkeh dalam budidaya tanaman cengkeh di Desa Pandung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Endrekang. Dengan rumus Y sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Yang dimana
G sebagai produksi, X1 sebagai lahan, X2 modal, X3 bibit, X4 pupuk, X5 tenaga kerja. Untuk menganalisis data variabel di atas oleh program SPSS versi 21, adapun hipotesis sebagai berikut. HO diterima, H1 ditolak. Maka uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu uji menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. 2. Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Nah, 3. Uji R2 adalah koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui beberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinal akan menjelaskan berapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel lain. Selanjutnya, uji nilai elastisitas, yang dimana hipotesis HO sama dengan beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0, H1 sama dengan beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0. Jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya uji skala usaha, di mana HO sama dengan beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 tambah beta 4 tambah beta 5 sama dengan 1. Selanjutnya bab 3 hasil dan pembahasan. Di sini teman-teman bisa lihat uji nilai elastisitasnya sama dengan yang tadi. Jadi maka X1-nya 1 0,73 kurang dari 0,05, jadi terima HO tidak berpengaruh. Begitupun sampai bawah. Hipotesisnya juga bisa dilihat sama dengan yang tadi. Ini adalah hasil dari kita ambil dari aplikasi Shazam-nya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa hasil dari analisis ini adalah B1 ditambah B2 ini adalah hasil dari Shazam yang telah kita peroleh. Jadi, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 tambah beta 4 tambah beta 5 sama dengan 6,2122 ditambah min 0,3375 tambah min 0,60890 tambah min 0,89092 tambah min 2,487 sama dengan 10,456, yang artinya setiap terjadi penambahan akan ada penambahan jumlah produksi terhadap produksi cengkeh. Selanjutnya bab 4 penutup. Dari bab 1 dan bab 3 tadi dapat kita ambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan secara uji F menunjukkan bahwa luas lahan, modal, bibit, pupuk, dan tenaga kerja berpengaruh secara nyata dalam produksi cengkeh di Desa Padem Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang. Seperti yang di sini teman-teman bisa melihatnya. Selanjutnya saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian petani cengkeh, maka diharapkan agar petani cengkeh dapat mengikuti syarat teknis dan lebih memperbanyak pengetahuan mengenai budidaya tanaman cengkeh, agar produksi cengkeh yang dihasilkan dapat meningkat. Bagi para pemerintah setempat, hendaknya lebih berperan secara aktif meningkatkan hasil produksi tanaman cengkeh agar dihasilkan dapat meningkat. Diharapkan para pembaca memahami dampak dari kemandirian dalam membudidaya tanaman cengkeh agar kedepannya bisa mendapatkan hasil produksi yang stabil dan menguntungkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.